Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa SMK Pasundan Padaherang yang Bapak cintai. Baiklah, di kesempatan ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran tentang anatomi fisiologi. Tapi sebelumnya ya, karena mungkin adik-adik semua siswa-siswi SMK perawat kelas 10 ya, siswa baru. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dengan Bapak ya. Dan sebelumnya mohon maaf ya, karena mungkin kondisi pandemi Covid ya yang seperti adik-adik semua rasakan ya. Jadi seperti tidak kondusif gitu ya. Nah, makanya di kesempatan ini Bapak mohon maaf. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak ngasih materi pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri karena mungkin Bapak adalah salah satu guru yang mungkin jarang ke sekolah ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak juga sering ke sekolah karena mungkin karena kondisi ya, suasana tempat kerja berbeda. Nah, sekarang Bapak, tapi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bapak Dodo Rahman ya. Nama Bapak Dodo Rahman, status Bapak menikah, punya anak 3 ya. Dan sekarang Bapak bekerja di Rumah Sakit Pandega Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya Bapak di Puskesmas Pangandaran, karena sekarang pindah tempat kerjanya ya, dipindahkan di sini, jadi sepertinya super sibuk, jadi tidak terlalu fokus untuk menyempatkan mendampingi adik-adik semua siswa-siswi SMK khususnya perawat ya yang ada di Pasundan ya. Tapi walaupun begitu, Bapak insya Allah kalau kondisional nanti ya menyempatkan untuk memberikan materi pengajaran secara langsung ya. Nah, makanya di kesempatan ini Bapak ngasih materi pembelajaran melalui channel YouTube. Nah, ini Bapak di-share. Nah, nanti simak sama adik-adik semua ya. Nah, kebetulan di materi ini Bapak dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran anatomi fisiologi. Dan di kesempatan pertemuan ini Bapak akan membahas tentang materi dasar dari anatomi itu sendiri ya, anatomi fisiologi ya. Dan mungkin adik-adik sudah siap barangkali. Kalau siap, Bapak harapkan pegang pulpen dan siapkan buku untuk mencatat nanti materi yang akan Bapak sampaikan di materi ini ya. Jadi nanti setelah disimak, didengarkan, dicatat, nanti catatan bukunya coba dipoto dan nanti di-share di grup WA ya, untuk Bapak evaluasi apakah benar adik-adik semua sudah siap menyiapkan untuk pembelajaran di season kompetensi dasar yang pertama tentang anatomi fisiologi ini. Baiklah adik-adik, nah di kesempatan ini Bapak akan membahas tentang anatomi fisiologi ya. Sebelumnya adik-adik semua sih sudah ini ya, sudah mempelajari dari SD, dari SMP ya, tentang anatomi tubuh. Itu kira-kira di pelajaran apa? Pelajaran biologi ya pasti. Dan itu adalah, walaupun memang tidak detail seperti yang akan Bapak sampaikan sekarang ini. Dan anatomi fisiologi ini sangat berhubungan sekali terhadap jurusan adik-adik semua, yaitu perawat. Perawat itu kan berhubungan dengan mengurusi manusia ya. Nah, manusia itu juga, karena manusia yang diurusi tentunya harus mengenal, menguasai tentang anatomi tubuh itu sendiri ya. Makanya apa itu anatomi? Nah,
Nah ini ya, jadi di kesempatan ini Bapak menjelaskan tentang anatomi fisiologi ya, anatomi fisiologi tubuh manusia ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, simak ya, dengarkan. Nah ini pengertiannya. Anatomi adalah berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin yaitu ana dan tomi ya. Ana artinya bagian atau memisahkan, tomi irisan atau potongan. Jadi anatomi bagian atau anak bagian, tomi iris potongan ya. Nah, jadi kalau dipadukan, kalau disatukan, anatomi ya secara bahasa ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Nah, jadi nanti adik-adik kedepannya itu akan terus mempelajari bentuk tubuh manusia. Kan bentuk tubuh itu apakah ini ideal atau tidak ideal ya. Komposisi tubuhnya ada yang ramping, ada yang kurus, ya ada yang bentuk mukanya bulat, lonjong. Nah, itu kan kita pelajari bentuk-bentuk seperti itu. Dan susunan tubuhnya itu normal atau tidak abnormal ya. Itu secara keseluruhan ya, bagian-bagian tubuh dari mulai mata, mulut, alat gerak, telinga, hidung, ya organ perut, ya dan lain sebagainya yang secara keseluruhan anatomi tubuh. Karena kita akan mendampingi merawat orang sakit manusia, jadi kita harus pelajari dulu secara dasarnya ya di anatomi. Atau juga di sini disebutkan anatomi adalah ilmu urei yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Nah, jadi ilmu urei karena saling berhubungan ya dengan materi pembelajaran yang lainnya. Jadi di sini saling mempengaruhi, ada hubungannya ya, bagian satu dengan yang lainnya. Nanti bagaimana pengaruh otak dengan jantung ya, pengaruh kaki dengan organ lainnya ya, jantung dengan pernapasan, jantung dengan ginjal ya, pencernaan dengan jantung. Nah itu yang satu sama lainnya akan mempengaruhi bagiannya kalau terjadi problem, masalah yang terjadi di anatomi tubuh kita ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah fisiologi, kan tadi materi pelajaran Bapak anatomi fisiologi. Nah, sekarang fisiologinya. Tadi anatomi sudah tahu ya. Nah, ini fisiologi. Fisiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu visi atau physis, artinya alam, cara kerja. Logos artinya ilmu pengetahuan. Nah, kalau disatukan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal. Apa itu faal? Pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi kita misalkan belajar jantung. Nah, cara kerja itu seperti apa ya? Fungsinya untuk apa? Bagaimana kondisi kalau jantung terjadi masalah? Nah, kita pelajari itu fisiologisnya. Kalau anatominya, ya kita bedah jantung. Jantung itu terdiri daripada otot jantung, lapisan jantung, miokardium, perikardium, ada pembuluh darah yang menuju jantung, itu dari anatomi. Nah, kalau fisiologinya jadi pekerjaannya seperti apa sih gitu. Ya, nanti itu dipelajari. Mata itu paalnya seperti apa sih? Pekerjaan seperti apa sih? Paru-paru itu seperti apa sih cara kerjanya? Nah, kalau anatominya nanti secara detail sub-sub dari bagian-bagian paru-paru kita pelajari apa aja. Paru-paru itu kan ada bagi alat pernapasan nanti ya, itu berhubungan misalkan kalau ini di susunan pernapasan yang ada
trachea, ada bronchus, ada alveolus. Nah, itu kan secara anatomi. Nanti dijelaskan lebih detail lagi dari per sistem. Nah, ini cuma dasar ya. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari pekerjaan, cara kerjanya gimana sih itu. Nah, itu ya, dari tiap-tiap tubuh. Nah, ini fisiologi ya. Selanjutnya, nah kalau dihubungkan lalu disatukan ya, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, anatomi fisiologi. Jadi kita akan mempelajari tentang susunan-susunan tubuh, potongan-potongan tubuh, ya, subsistem organ-organ tubuh, itu kan potongan organ, ada jantung, ada ginjal, ada lambung, ada apalagi ya, limpa, hati. Nah, itu nanti akan potongan-potongan itu pelajari dan bagaimana tiap organ-organ itu bekerja, cara kerjanya seperti apa. Itu anatomi fisiologi ya. Selanjutnya ya. Nah, ini struktur tubuh. Ya, struktur tubuh itu biasanya disusun dari unit terkecil. Nah, kalau tubuh kita itu terdiri daripada apa saja? Nah, ini sel, jaringan, organ, sistem, ya, subsistem dan sistem. Nah, ini kalau ini ya, tubuh manusia. Jadi terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem dan tubuh manusia. Jadi sel dari yang terkecil itu, tubuh manusia itu terdiri dari sistem tubuh ya. Ada sistem pernapasan, pencernaan, ya, penginderaan, ya. Ada, kalau sistem pernapasan kita lebih spesifik dari satu sistem, ada organnya, ada paru-parunya, ya. Nah, itu organnya paru-paru. Dari paru-paru itu terdiri daripada jaringan. Nanti dipelajari lebih detail ya. Nah, ini struktur tubuhnya seperti ini ya, nanti lebih spesifik. Terdiri dari sel, jaringan membentuk sistem, membentuk organ membentuk sistem, dan sistem membentuk tubuh manusia. Nah, teman-teman, biasanya di dalam anatomi itu banyak istilah-istilah. Anak-anak, biasanya di dalam anatomi itu ada istilah-istilah ya, gerakan-gerakan anatomi seperti ini, fleksi dan ekstensi ya. Fleksi dan ekstensi adalah, kalau fleksi gerak menekuk. Nah, ini menekuk. Nah, ini namanya fleksi atau membengkokkan. Ya, ini fleksi, bengkok. Ya. Ekstensi ini gerakan meluruskan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa medis nanti ketika kalian PKL, coba Pak Bu, biasanya antar profesi kesehatan, dokter sama perawat. Misalkan dokter memerintahkan, maaf, ke perawat, Pak, itu nanti si pasien disuruh fleksi. Ya, maksudnya fleksi itu tekuk, nekuk, membengkokkan. Itu istilah seperti itu harus tahu ya, jangan asing. Jadi fleksi, menekuk, ekstensi, meluruskan. Nah, itu ya gerakan anatomi. Selanjutnya ada adduksi dan abduksi. Adduksi dan abduksi. Kalau abduksi gerakan mendekati tubuh ya. Kalau abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh ya. Contoh gerakan membuka tungkai pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi. Membuka tungkai pada posisi istirahat ya. Istirahat di tempat, gerak misalnya ya. Kan biasanya kakinya dibuka. Nah, itu berarti saling menjauh antara kaki kiri dan kaki kanan ya. Berarti disebut abduksi. Ya, saling menjauh posisinya. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, maka mendekati tubuh. Nah, itu berarti adduksi. Siap, gerak, kakinya kan merapat. Nah, itu berarti adduksi. Model tangan ya. Kalau ini berarti abduksi. Kalau ini berarti apa ini? Abduksi. Kalau ini
Adduksi, gerakan ya mendekati tubuh. Ini abduksi, ini adduksi. Jadi berarti menjauhi itu ya si tangannya. Nah, itu ya. Selanjutnya ada istilah elevasi dan depresi. Elevasi gerakan mengangkat ya. Depresi gerakan menurunkan tubuh. Nah, contoh kalau gerakan elevasi adalah membuka mulut. Jadi gerakan mengangkat bibir atas dan bibir bawah diangkat. Nah ini namanya elevasi. Dan selanjutnya ada depresi, menutup. Jadi gerakan menurunkan organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lainnya. Nah itu ya. Itu. Dan juga gerakan pundak ke atas, elevasi ke bawah, depresi ya pundak. Itu. Selanjutnya ada istilah inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Ya, memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Nah, kaki, nah ini. Jadi ditikalkan. Nah ini misalkan kaki, ya ini kaki, ya memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Ya itu ya, inversi dan eversi. Nah, mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah itu. Ya, selanjutnya ya. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Ya. Menengadahkan tangan. Supin gerakan menelungkupkan tangan. Nah ini ya. Ini pronasi, ini supinasi ya. Jadi tangannya di ke atas kan. Ini ya. Supinasi. Gerakan menengadahkan tangan. Ya. Kalau ini menelungkupkan tangan, dan ini supinasi dan pronasi ini hanya di wilayah tangan saja ya. Selanjutnya ada istilah anatomi yang berhubungan dengan arah dan bidang ya. Ada superior ya, ada inferior ya, ini superior atas, inferior bawah ya. Kranial lebih dekat ke kepala ya. Contoh mulut. Nah, kalau mulut kaki dengan kepala dengan kaki, mana yang superior? Berarti kepala bagian bawah ya. Nah, kalau kranial lebih dekat pada kepala ya, lebih dekat kepada kepala. Contoh mulut terletak superior terhadap dagu. Mulut superior terhadap dagu. Jadi dia kemudian di mulut kan di superior di atas ya. Nah itu. Dan tangan lebih kranial daripada kaki karena dekat kepala itu ya. Inferior atau bawah. Pusat terletak inferior terhadap payudara ya. Itu. Jadi bagian bawah itu inferior namanya ya. Selanjutnya anterior, depan, lebih dekat ke depan. Contoh lambung terletak anterior terhadap limpa ya. Jadi di depan limpa itu ada lambung. Jadi limpa itu di belakang lambung ya, jadi lebih dekat. Jadi anterior, lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior, belakang, lebih dekat ke belakang. Jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk ya. Jadi jantung terletak posterior, jadi belakang. Jadi tulang rusuk kan di depan ini, jantung di belakang ya, seperti itu. Nah, itu jadi itu posterior ya. Superficial
lebih dekat ke atau di permukaan. Otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Ya, lebih dekat ke permukaan. Kan di dalam kaki itu dibalut dengan kulit, jaringan, daging. Nah, di dalam daging itu ada tulang. Nah, jadi ototnya itu lebih superficial, lebih dekat ke permukaan, itu namanya ya. Selanjutnya ini nggak perlu lah ya, nanti ya. Nah, selanjutnya ada istilah yang dipakai untuk menunjukkan ilmu anatomi ya. Nah, di sini antropologi, ilmu pengetahuan tentang sendi. Artrologi, ilmu pengetahuan tentang sendi, art ya. Ada juga dermatologi, ilmu pengetahuan tentang kulit ya, dermato ya. Pokoknya istilah yang kata yang diakhiri dengan logi itu ilmu pengetahuan ya. Tadi kan biasanya seperti itu ya. Gastrologi, ilmu pengetahuan tentang saluran pencernaan, gastro ya. Gastritis itu penyakitnya ya, penyakit lambung. Kardiologi, ilmu pengetahuan tentang jantung. Kardio. Nah, ini perlu tahu ya, minimal ya dari semua. Miologi, ilmu pengetahuan tentang otot. Ya, ada neurologi, ilmu pengetahuan tentang saraf atau sel saraf. Ya, neuro ya. Osteologi, ilmu pengetahuan tentang tulang. Ada lagi oftalmologi, ilmu pengetahuan tentang mata, oftal ya. Flankologi, ilmu pengetahuan tentang organ ya, atau dalam, spesialis dalam ya. Urologi, ilmu pengetahuan tentang saluran kemih dan reproduksi. Jadi ada kelainan-kelainan di saluran kemihnya, biasanya disarankan ke dokter urologi ya. Nah, jadi dan ilmunya pun ada namanya ilmu urologi ya. Nah, itu mungkin sementara adik-adik semua ya, mudah-mudahan materi anatomi di pertemuan yang pertama ini, sesi pertama ini, di kondisi seperti ini, mudah-mudahan ini channel Bapak yang bikin ini bisa membantu adik-adik semua memahami materi awal adik-adik ya, semua di materi pembelajaran anatomi fisiologi. Jangan lupa ya, kalau sudah nyimak, kalau sudah memperhatikan materi yang Bapak jelaskan di kesempatan ini, kalau ada pertanyaan boleh ya langsung di grup apa pertanyaannya ya. Kalau tidak ada, nanti adik-adik semua tadi yang sudah Bapak jelaskan dicatat ya, dicatat dan bukti catatnya dipoto. Itu mungkin mudah-mudahan materi yang pada kesempatan ini bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.